wa ba'da. Alhamdulillah kita diberi sehat, kuat, taat di dalam ketaatan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah syukur rahimahullah, kita masih pada Syaribul Khamri, bahwa orang yang menganggap minum khamr, minum minuman keras, minum yang mabukkan itu biasa, itu berarti dia sudah praktek kekafiran dengan sempurna. Jadi artinya itu di dalam agama kita termasuk dosa besar, karena ancamannya double di dunia dan di akhirat. Itu ciri-cirinya masuk dosa besar, itu ancaman hukumannya adalah di dunia dan di akhirat. Dasar hukum Islam sendiri, syariat Islam itu setidaknya ada 4. Ada 4. Yang satu tidak memberatkan. Kalau saya bilang hukum Islam atau syariat Islam itu tentu meliputi ya hukum ibadah, hukum muamalah, dan juga hukum ketatanegaraan. Jadi ada 4 dasar. Yang pertama adalah syariat Islam itu atau hukum Islam itu tidak memberatkan. Kalau kita pelajari hukum materialnya, hukum material itu materi hukum yang ada dalam Al-Quran maupun hadis maupun buku-buku yang kemudian disusun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, itu penuh dengan pengecualian. Artinya setiap hukum itu ada pengecualiannya. Contoh hukum ibadah ya, sholat ketentuannya berdiri, ketentuannya ada ditetapkan 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Tapi itu semuanya bisa berubah karena keadaan yang ada. Maka dari itu terkenal ada kaidah al-hukmu yaduru ma'alailah wujudan wa adama. Hukum itu berubah-ubah menurut ilahnya, menurut sebab-sebabnya, menurut keadaan-keadaannya. Wujudan atau adama. Jadi ada hukum atau hukum itu berubah tergantung pada ilahnya. Puasa, ya. Puasa ini ibadah-ibadah contohnya ya, puasa ibadah. Ya. Itu juga kalau lagi sakit juga boleh enggak? Jadi selalu ada pengecualian. Oleh karena itu kalau kita membaca dokumen hukum di mana suatu undang-undang kemudian pasal
peralihan dan pasal pengecualian tidak ada, itu sebetulnya bertentangan dengan hak asasi ya, hak asasi manusia. Oke. Kemudian yang kedua, berangsur-angsur, tidak sok blogok begitu, tapi perlahan-lahan. Sudah dicontohkan oleh Allah menurunkan Al-Quran saja selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, itu Al-Quran diturunkan. Karena Al-Quran turun itu selain memang Allah mendaki turun gitu, tetapi karena ada sebab. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran itu ada yang turun, ada sebab, ada yang tidak. Ada yang tidak. Maksudnya Allah menghendaki karena Allah Maha Tahu menghendaki, dan ada yang karena untuk menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Itu berangsur-angsur ya. Bahkan persepsinya orang-orang kafir itu menanyakan, nampak dalam pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan dengan sekali betul-betul begitu 30 juz, itu kan tidak usah berangsur-angsur gitu. Dijawab oleh Allah, itu adalah linusab kita fu'adaka warattalnahu tartila. Ada dua alasan yang pokok disampaikan Allah pada Nabi Muhammad untuk disampaikan pada orang yang bertanya itu, yaitu dibukalah. Itu mengapa harus berangsur-angsur? Karena satu, linusab kita fu'adaka, untuk menetapkan, memantapkan keyakinanmu, keimanan kamu. Karena aturan-aturan syariat yang turun itu sebagian untuk mengisi kekosongan hukum, sebagian banyak yaitu untuk menggantikan hukum yang sudah ada. Nah, ini kan perlu proses. Maka dari itu linusab kita fu'adaka warattalnahu tartila. Ada dua alasan pokok mengapa Al-Quran itu diturunkan dan itu adalah sumber hukum Islam. Dan oleh karena itu prinsip dasar Islam, dasar hukum Islam yang kedua adalah berangsur-angsur. Termasuk yang kita bahas sekarang nih, peminum khamr, ini penetapan hukumnya juga berangsur-angsur. Kita selesaikan dulu yang 4 ini. Kemudian yang ketiga adalah al-maslahatul jamaiyah atau al-maslahatul ammah, yaitu kemaslahatan umum. Kemudian ada statement di Indonesia ini pada era tertentu disebutkan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu sebetulnya jiwanya sama dengan kemaslahatan umum. Jadi manakala bertemu kepentingan umum dan kepentingan pribadi, maka kepentingan pribadi yang harus kalah, harus tunduk pada kepentingan umum. Itu aturan Islam dan itu adalah prinsip-prinsip hukum pada umumnya di dunia ini. Kemudian yang keempat adalah dasar persamaan dan keadilan. Jadi hukum itu dalam prosesnya harus memegang dasar persamaan. Kemudian ada yang sudah populer di Indonesia, ada istilah equality before the law. Equality before the law artinya persamaan di depan hukum. Orang yang berpangkat maupun orang yang tidak berpangkat, orang kaya maupun orang miskin, orang kuat, penguasa maupun tidak penguasa, semuanya adalah perlakuannya sama di depan hukum. Itu yang dimaksudkan equality before the law atau musawah dalam istilah
syariat Islamnya adalah prinsip musawah. Musawah itu bersamaan. Kemudian keadilan, justice itu adalah merupakan di bagian hilir daripada penegakan hukum. Jadi pembuatan hukum, pengaturan hukum, rule of law, kemudian penegakan hukum, law enforcement, semuanya akan berakhir pada keadilan. Kalau tidak ketemu akhirnya itu, maka ini tidak tegak. Hukum tidak tegak. Hukum tidak tegak sebabnya banyak. Jadi ini kita kembali pada tema intinya, yaitu minum khamr. Ketentuan dasar hukumnya adalah berangsur-angsur. Yang pertama adalah dikatakan khamr dan judi itu adalah keduanya dosa besar, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah ini statement ini kan menggiring pada kita supaya kita menetapkan pilihan. Dan pilihan itu kalau sudah dipilih harus dipertanggungjawabkan. Di satu sisi ada manfaat, di satu sisi ada madarat. Maka kemudian ada kaidah fikih yang kemudian terkenal juga, yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemadaratan itu lebih didulukan daripada menarik manfaat. Jadi tidak boleh kita dengan alasan argumen mendatangkan manfaat, tetapi dengan melakukan pelanggaran hukum, kejahatan, ya kan? Merampok untuk apa? Untuk membiayai yayasan anak yatim, umpamanya gitu, ya kan? Korupsi, kenapa? Untuk membangun masjid. Itu namanya mengabaikan prinsip kaidah fikih yang berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kalau itu dicontohkan gitu baru jelas ya. Jadi termasuk ini ayat ini kan kowe nek ngombe dosa ning jane ono manfaate ben gak adem-adem ben anget ngono ya, engko nyambut gaene terus itu ya. Tapi kalau nyambut gaene iso bekel tapi arep sawah enggak teko sawah, arep laut malah tenggelam di laut kan gitu, mergo mabuk kan ya sulit kan. Jadi oleh karena itu harus mendahulukan menolak mafsadat itu didulukan daripada mengambil manfaat. Karena tidak ada yang steril, suatu ini mafsadat full mafsadat. Enggak ada. Jadi ada mafsadat, ada maslahat. Mana yang besar itu yang kita ambil. Oke, kemudian ayat yang berikutnya 43 itu yaitu ini yang minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa ada kepelengnya, janganlah engkau dekat-dekat sholat kalau masih mabuk. Ini kan masih mentolerir adanya peristiwa mabuk. Silahkan kalau mau mabuk, karena ini sudah jadi kebiasaan. Kisah latar belakangnya masih jadi kebiasaan. Silakan mabuk, tapi kalau mau dekat sholat ya nggak usah mabuk dulu. Nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus minum lagi karena sudah tidak kuat gitu ya. Monggo silakan. Itu ketika itu larangan belum ada. Oke, itu 43 ya. Dan di 43 itu untuk lihat orang itu mabuk itu pura-pura mabuk atau mabuk betulan, itu di ayat ini 43 ini ditunjukkan, yaitu hatta ta'lamu ma taqulu, sehingga engkau mengetahui apa yang kau katakan. Jadi kalau ada orang mabuk yang di jalan ditanya, kalau dia ditanya, kowe bocah endi gitu ya, kamu anak mana? Saya dusun TC situ. RT berapa? Berarti dia tidak mabuk itu tidak mabuk. Kalau mabuk beneran sudah tidak bisa merespon.
Kalau merespon pun juga jawabannya beda. Itu di sini dikatakan hatta ta'lamu ma taqulu. Masya Allah, ini Allah menuntun umat Islam ini sangat detail sekali sehingga engkau mengetahui apa yang engkau katakan. Dan ini juga punya asbabun nuzul yang itu Ali dipaksa-paksa untuk jadi imam setelahnya menghadiri makan minum yang diundang oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang punya ciri khas fisiknya, kakinya kecil, kemudian tapi beliau termasuk the have, tajir, ya, dan dia punya hobi bagus mengundang makan minum. Ketika itu mengundang makan minum, ya makan, ya minum, dan minumannya minuman keras. Ya. Kemudian jalan maghrib, selesai acara, dan akhirnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah, dorong-dorongan, akhirnya Ali lah ya. Kemudian karena semua imamnya juga mabuk, makmumnya juga mabuk juga, gitu ya. Mabuk ketemu mabuk, jadi pas toh ya. Nah, terus kebetulan yang dibaca di rakaat pertama itu setelahnya Al-Fatihah kan hafal mati lah gitu. Kita aja kalau itu nggak diwajibkan dibaca, mungkin Al-Fatihah yang hanya 7 ayat itu Sabul Masani itu bisa lupa. Karena itu sering kita baca maka tidak lupa gitu. Nah, begitu juga itu Ali jadi imam. Ali termasuk angkatan muda tapi sudah jadi imam. Terus setelahnya itu yang dibaca setelah baca Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wala na'budu ma'budun. Jadi itu malah terbalik. Wahai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kau sembah dan kami akan selalu menyembah apa yang kau sembah. Nah, itu kan berarti apa yang dikatakan tidak difahami. Bukan kalau kita nggak ngerti itu berarti sama dengan orang mabuk. Ya kira kurang lebih begitu lah. Kurang lebih ya gitu. Jadi tapi ya tidak persis gitu lah. Ada kurang ada lebihnya gitu. Jadi nah itu maka dari itu hatta ta'lamu ma taqulu. Itu kalau bukan asbabun nuzul klop ta. Kemudian kekinian gitu. Nah, aktualitanya sekarang juga oh iya. Tadi sudah saya contohkan menegur orang mabuk tadi. Oke, kemudian di ayat 91. Nah, ini baru ada ketegasan. 90-91. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam itu pemberlakuannya tidak sok blogok tetapi berangsur-angsur. Dikenakan dulu, dianu dulu, habis itu terus ya ayyuhalladzina amanu. Ini mukhatabnya juga tertentu orang-orang yang beriman saja. Tidak ya ayyuhan nas wis ben sing gak iman ya secara pokok iki sing diatur sik sing iman sik gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wis ini pol-polan top markotop ini ya. Fastanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sing enggak beriman enggak masuk perintah ini, enggak masuk berita ini, gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, innama ini pakai huruf taukid ya. Paketnya yaitu innamal khamru sesungguhnya khamr itu wal maisiru dan judi. Nah, ini termasuk grup pekatnya penyakit masyarakat. Khamru wal maisiru wal ansabu dan persembahan kepada berhala. Saya jadi ingat dulu kalau mau musim tanam dan musim panen selalu saya bagian pasang cok bakal. Yang golongan tua mungkin tahu cok bakal itu ya ada tangkir, ada nasi, ada bunga, ada itu semuanya, ada pandang, ada kemudian ada
kembang pureh, kemudian ada telur. Telur itu ditaruh di pojok-pojok. Nah, ya komunikasinya orang Magetan dengan Dewi Sri gitu. Jadi hubungannya dengan sana. Dan itu boleh diambil kalau sudah ditaruh di tanah. Nah, anak kecil kan suka sekali itu. Dibuat apa? Taruh terus balik lagi diambil semuanya itu. Yang penting sudah ditaruh, kan? Jadi, dapat telur, dapat telur ayam. Itu sejarah. Oh Pak, berarti Ustadz ini pengamal Hindu juga, gitu ya? Ya dulunya. Ya, tapi sudah mualaf. Baik. Ini wal ansobu dan persembahan. Jadi persembahan itu tidak saja hanya potong kepala kerbau atau kepala sapi ditanam untuk sebelum groundbreaking itu, jadi menggali fondasi itu tidak itu toh. Jadi termasuk yang kecil-kecil itu semua kalau Anda pergi ke Denpasar ramai sekali itu. Ramai sekali di depan rumah mesti ada itu tempatnya. Oke. Wal azlamu dan mengundi nasib dengan anak panah. Jadi undian itu zaman dulu pakai anak panah. Anak panahnya didirikan itu nanti robohnya kemana? Kalau gitu jangan pergi ke arah sana, perginya ke sana. Nanti terus. Begitu juga ini nama-nama istrinya, kemudian anak panahnya robohnya kemana. Kayak kita kalau menjawab multiple choice dulu, kita ABCD itu pensilnya di kalau itu B, kalau itu D, ya. Ini itu saya lihat teman saya dan saya nggak pernah melakukannya. Ini terus terang atau terang terus, jadi kayak Philip ya. Yang ini semua khomer, judi, persembahan ke itu berhala, kemudian mengundi nasib, itu adalah ini sistemnya banyak sekali. Kalau bisa pakai mesin, dari manual sampai dengan tingkat mesin, sekarang pakai komputer malah judi itu bisa saja. Tapi semuanya alatnya apapun, semodern apapun, tapi faktor kepastian itu kecil gitu loh. Jadi kan tetap ini menunjukkan menggiring orang menjadi nestapa. Gitu. Rijsun adalah satu kekejian, perbuatan keji sebenarnya. Ini kan statementnya rijsun, keji itu semuanya. Jadi yang tadi boleh, tadi ada manfaat, terakhir itu akhirnya di Al-Maidah 5 ini adalah keji. Kurang mantap lagi. Min amali syaitan, ini dari perbuatan setan. Terus apa yang dimaksudkan dengan pengumuman ini? Fajtanibu. Ini perintah pokoknya adalah jauhilah. Jauhilah. Fajtanibu. Mengapa harus dijauhi? Ya karena perbuatan setan. Perbuatan setan yang mana? Ini semuanya. Jadi kadang-kadang dari yang khusus ke yang umum, kadang-kadang umum ke khusus gitu, bentuk-bentuk ayat itu, isinya ayat itu, kontennya itu isinya begitu, tergantung keadaannya ya. Nah, kemudian perbuatan setan itu banyak sekali. Tidak saja hanya 1, 2, 3, 4 ini. Mengundi nasib, kemudian persembahan pada berhala, judi, mabuk-mabukan, tidak itu saja. Tergesa-gesa, innal ajalata minasyaitan. Perbuatan tergesa-gesa itu juga, apalagi kalau itu dijadikan ajang balapan itu kan ajang tergesa-gesa.
tapi ada aturan mainnya dan tempatnya di sirkuit, tidak di jalanan umum, gitu ya. Jadi banyak sekali ada hukum itu ditetapkan, nanti banyak ilah yang harus digali ya. Nah, min amali syaitan fajtanibu, hendaknya engkau jauhi. La'allakum tuflihun, jika engkau bisa menjauhinya, mudah-mudahan engkau beruntung ya. Beruntung. Kalau masyarakatnya masyarakat pedagang, ini terjemahnya tuflihun, ini beruntung ya. Kalau masyarakat pendidik, masyarakat itu semuanya la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau bahagia, gitu kan? Nah, jadi oke. Terus ayat 91-nya, innama yuridu syaitan ayyub bi'abainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati wa antum muntahun. Kemudian ayat 91, ayat 90 ini menunjukkan ketegasan Allah melarang perbuatan itu. Mengapa dilarang? Karena itu adalah keji. Mengapa kok keji? Ya karena itu perilaku setan. Terus bagaimana sikap kita? Fajtanibu, jauhilah. Ini sangat jelas sekali. Manakala ada ayat-ayat yang model begini, maka dilarang kita beristihad, berpendapat. Berpendapat pada nas yang sharih itu bermaksiat. Bermaksiat ya. Itu termasuk nanti kategori man kadzdzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong kepadaku, itu kata Nabi, gitu, maka hendaknya dia ada duduk di dasar api neraka. Ya memang api neraka nanti adanya di akhirat. Dan kita ini kan bisa menangkap yang materi dan yang imateri. Dan kelemahan kita juga tidak menangkap jelas yang imateri. Maka dari itu ancaman-ancaman, sanksi-sanksi yang sifatnya nanti di akhirat itu cenderung kurang begitu serius diperhatikannya. Innama yuridu syaitan, ini ditunjukkan perilaku karakter setan. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya yang dikehendaki, yang selalu setan kehendaki. Ini sigohnya, kata kerjanya mudhari ya, jadi itu istimrar atau continue, fungsi continue. Sesungguhnya setan itu selalu menghendaki ayyubi abainakum, agar terjadi di antara kamu sekalian ada watak permusuhan, wal baghdha, saling membenci, bil khamri wal maisir, dengan minum khamar, dengan judi, dan wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kamu ingat kepada Allah, dan juga menghalang-halangi kamu untuk melakukan sholat. Wahal antum muntahun, apa kamu tidak mau berhenti? Gitu loh akibatnya, gitu loh nanti dampaknya. Jadi ayat 91 itu menunjukkan dampaknya. Jadi kalau kita mengamati di masyarakat itu, ternyata masyarakatnya yang terjadi al-adawah, permusuhan, satu diadu dengan yang lain, itu adawah, adu domba lah gitu ya. Itu berarti ya divide et impera yang lalu itu tetap diberlakukan dengan kata-kata yang lain. Ada matawal baghdha fil khamri wal maisir. Jadi dua kata ini ada wal baghdha. Jadi apabila di dalam masyarakat itu ada permusuhan atau saling permusuhan di antara satu kelompok satu dengan yang lainnya, itu sebenarnya orang itu sudah menduplikasi setan. Tahapnya menjadi temannya setan. Kalau itu sering dilakukan, tidak lagi jadi temannya setan, tapi malah menjadi setan. Saya tinul ins, Wal antum muntahun, gitu loh. Gusti Allah itu masih menanyakan, apa kowe ora gelem leren? Ya leren lemu minum, lemu aku, lemu judi, itu apa enggak kamu hentikan?
gitu ya. Nah, kemudian apa ini tentang ketentuan materi hukum minuman keras. Kemudian siapa saja, subjek-subjek mana yang dapat dikenakan hukuman minuman keras itu, hukuman minuman keras itu insya Allah akan kita lanjutkan pada waktu mendatang dengan membacakan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang ini 3 bulan lalu juga sudah disampaikan sebetulnya oleh Pak Wahyudi di sini juga kalau kita masih ingat ya, 3 bulan lalu beliau menyampaikan. Oke, jadi ini kekinian, jadi menangani ya minuman keras kemudian dan saudaranya itu apa? Yo sabu, yo ganja, yo lain-lain lah pokoknya yang mabuk. Pak, kalau mabuk cinta masuk enggak? Oh enggak itu ya. Kalau itu enggak. Baik, nanti wah kok sudah dibocorkan sekarang. Insya Allah kita akan lanjutkan di masa yang akan datang dan mari kita tutup dengan kabar majlis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.